Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akun, yaitu mulai dari pengertian akun, tujuan akun, fungsi akun, jenis akun, dan kelompok akun. Pengertian akun. Akun adalah suatu daftar atau istilah yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan penggolongan setiap transaksi perusahaan yang terjadi. Tujuan akun. Akun digunakan untuk melakukan pencatatan data yang akan menjadi dasar penyusunan kegiatan akuntansi, mulai dari pencatatan sampai tahap penyusunan laporan keuangan. Fungsi akun. Fungsi akun adalah untuk mengetahui jumlah tagihan perusahaan kepada pelanggannya, jumlah kewajiban perusahaan kepada kreditornya, harga beli aktiva tetap perusahaan, besarnya pendapatan perusahaan, dan lain-lain. Jenis akun. Jenis akun di sini ada dua. Yang pertama, akun real yang disebut juga akun neraca. Yang kedua, akun nominal yang disebut juga akun laba rugi. Akun real ini terdiri dari aset. Aset itu harta. Yang kedua, kewajiban atau liabilities. Yang ketiga, ekuitas atau equity, yaitu modal. Yang kedua, akun nominal atau disebut juga akun laba rugi, yang terdiri dari pendapatan atau revenue dan beban atau expense. Nah, ini disebut juga dengan kelompok akun. Jadi, kelompok akun terdiri dari 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 beban. Baiklah, kita akan bahas kelompok akun ini satu persatu, yaitu mulai dari aset. Kelompok akun yang pertama yaitu aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan di masa depan adanya manfaat ekonomi dari sumber yang diharapkan akan diperoleh suatu perusahaan. Aset terdiri dari aset lancar atau current asset dan aset tidak lancar atau aset tetap, fixed asset. Aset lancar atau current asset terdiri dari kas atau uang tunai, termasuk yang ada di bank yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan. Aset lancar berikutnya yaitu surat berharga atau marketable securities, yang merupakan investasi jangka pendek, misalnya dalam bentuk saham, obligasi, dan deposito di bank. Disebut investasi jangka pendek karena dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan dalam jangka pendek akan dijual kembali. Aset lancar berikutnya yaitu piutang wesel, notes receivable, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dijamin dengan surat perjanjian dalam bentuk suatu wesel yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, piutang wesel mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat diperjualbelikan atau didiskontokan. Selanjutnya, aset lancar yang selanjutnya yaitu piutang dagang, account receivable, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang terjadi karena penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang pada umumnya terjadi atas dasar kepercayaan sehingga memungkinkan adanya risiko kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih. Aset lancar berikutnya itu persediaan barang dagang atau merchandise inventory, yaitu semua persediaan barang-barang yang dimiliki perusahaan pada saat penyusunan neraca.
persediaan dalam perusahaan dagang yakni berupa persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, sedangkan dalam perusahaan industri atau manufacturing yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi produk jadi, maka persediaannya terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Aset lancar berikutnya yaitu perlengkapan atau supplies, yaitu bahan yang habis dipakai. Aset lancar berikutnya yaitu pendapatan yang masih harus diterima, accrued revenue, yaitu penghasilan yang sudah harus diakui dan dicatat karena sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya, misalnya piutang bunga, piutang sewa. Aset lancar berikutnya yaitu beban dibayar di muka, unpaid expense, adalah pengeluaran yang belum dapat dicatat sebagai beban karena jasa dari pihak lain sebagai imbalannya belum diterima atau dinikmati oleh perusahaan. Misalnya, bunga yang dibayar di muka atau prepaid interest, sewa yang dibayar di muka, prepaid rent, dan asuransi dibayar di muka, prepaid insurance. Baiklah, jadi ini jenis macam-macam aset lancar. Dan aset tidak lancar atau aset tetap, fixed asset. Aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang, yaitu penanaman sebagian uang atau modal di luar usaha pokok perusahaan, misalnya dalam bentuk saham atau obligasi perusahaan lain. Tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh penghasilan secara kontinu dalam jangka panjang. Aset tidak lancar berikutnya yaitu aset tetap berwujud, yaitu harta perusahaan yang wujud fisiknya tampak dan dipergunakan dalam kegiatan usaha, termasuk dalam kelompok harta tetap, yaitu tanah. Tanah sebagai tempat menjalankan usaha atau di atasnya didirikan bangunan perusahaan. Yang termasuk aset tetap wujud berikutnya itu gedung atau bangunan, misalnya bangunan pabrik, bangunan toko, bangunan kantor. Selanjutnya mesin, misalnya mesin-mesin untuk menjalankan proses produksi dalam perusahaan industri. Kendaraan untuk pengangkutan, yakni kendaraan-kendaraan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, misalnya sepeda motor, truk, dan sebagainya. Peralatan kantor, yakni semua peralatan yang ada di kantor dan dipergunakan untuk kegiatan usaha perusahaan, misalnya meja, lemari, mesin tik, mesin hitung, komputer, laptop, dan lain-lain. Yang termasuk aset tidak lancar berikutnya yaitu aset tetap tidak berwujud, yaitu harta tetap yang wujud fisiknya tidak tampak atau bersifat abstrak dan merupakan hak yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai. Misalnya, hak paten, hak copyright, goodwill, hak trademark atau merek dagang. Aset tidak lancar berikutnya yaitu beban yang ditangguhkan, yaitu pengeluaran beban yang mempunyai manfaat dalam jangka panjang sehingga pengeluaran ini harus dibebankan secara bertahap kepada periode-periode masa penggunaannya, termasuk dalam beban yang ditangguhkan diantaranya beban penelitian atau beban pemasaran. Aset tidak lancar berikutnya itu aset lain-lain, yaitu harta perusahaan yang tidak dapat dikelompokkan kepada harta lancar dan harta tidak lancar seperti diuraian di atas, misalnya bangunan atau tanah yang masih dalam proses penyelesaian. Kelompok akun yang kedua yaitu kewajiban atau utang liabilities, yaitu tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu sehingga diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan dalam penyelesaiannya.
Kewajiban atau utang terdiri dari kewajiban lancar, current liabilities, yaitu utang-utang yang harus dilunasi dalam jangka pendek atau tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca. Kedua, kewajiban jangka panjang, long term debt, yaitu utang yang jatuh tempo pelunasannya lebih dari setahun sejak tanggal neraca. Yang termasuk kewajiban lancar yaitu utang usaha atau utang dagang, yakni utang yang terjadi karena pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Utang dagang biasanya tidak dijamin dengan surat perjanjian, tapi terjadi semata-mata karena atas dasar kepercayaan. Utang wesel, yaitu utang dengan jaminan surat perjanjian khusus dalam bentuk wesel yang diatur dengan undang-undang. Utang beban, yaitu beban-beban yang sudah terjadi dan sudah dicatat, tetapi pada saat menyusun neraca belum dibayar. Termasuk dalam kelompok ini misalnya utang bunga, utang sewa, utang gaji. Utang pajak, yaitu pajak-pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan dari pihak lain untuk jasa yang belum diserahkan oleh pihak perusahaan. Misalnya, bunga diterima di muka atau sewa diterima di muka. Ya, jadi ini yang termasuk ke dalam kewajiban lancar. Selanjutnya, kewajiban jangka panjang, long term debt. Terdiri dari yang termasuk ke dalam kelompok utang jangka panjang, yaitu utang obligasi, yaitu hutang kepada pemegang obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan utang hipotek, yakni utang perusahaan yang dijamin dengan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan gedung, dan sebagainya. Kelompok akun yang ketiga yaitu ekuitas atau modal atau equity. Pengertiannya adalah hak pemilik atas aset perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aset dikurangi kewajiban. Kelompok akun yang keempat yaitu pendapatan atau revenue. Pengertiannya, aliran masuk atau peningkatan lain atas aset atau penurunan adanya kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang, jasa, atau aktivitas lain yang dilakukan secara terus-menerus yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan atau revenue terdiri dari pendapatan operasional, yaitu dari kegiatan yang utama dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, pendapatan non-operasional, yaitu dari kegiatan yang bersifat sampingan atau terjadinya sewaktu-waktu. Yang termasuk pendapatan operasional, misalnya, kegiatan utama yang dilakukan perusahaan perdagangan adalah membeli atau menjual barang dagangan. Penghasilan yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan disebut penghasilan usaha atau operating revenue. Dengan demikian, penghasilan usaha perusahaan perdagangan adalah hasil penjualan barang dagang. Sedangkan penghasilan usaha perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, misalnya perusahaan bengkel, adalah hasil penjualan jasa seperti servis. Kemudian yang termasuk pendapatan non-operasional, misalnya pendapatan bunga dan pendapatan komisi. Kelompok akun yang kelima yaitu beban atau expense. Pengertiannya, pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban atau expense terdiri dari beban operasional, yaitu beban-beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pokok atau yang terjadi sehubungan dengan usaha memperoleh penghasilan yang pokok.
Yang kedua, beban non-operasional, yaitu beban-beban yang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha pokok atau beban-beban yang tidak dapat digolongkan ke dalam beban usaha disebut beban di luar usaha. Contohnya beban operasional yaitu beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa. Contohnya beban non-operasional yaitu beban bunga dan kerugian piutang tak tertagih. Demikian penjelasan tentang akun, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.